Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sintaksis, frasa, dan klausa. 3 hal penting dalam tata bahasa Indonesia yang membantu kita menyusun kalimat dengan baik dan bermakna. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Teman-teman, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membahas cara menyusun kata menjadi kalimat yang benar dan bermakna. Contohnya, pada kalimat Rina membaca buku. Kalimat tersebut sudah benar karena susunan katanya logis. Rina sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Tetapi kalau kita ubah menjadi buku membaca Rina, kalimat tersebut menjadi tidak logis. Nah, inilah fungsi sintaksis agar kita bisa memahami susunan dan hubungan kata dalam kalimat. Setiap kalimat memiliki unsur penting yang disebut subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contohnya, Rina sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan. Nah, kalimat ini lengkap karena sudah ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur-unsur inilah yang membentuk struktur kalimat secara utuh. Sekarang kita bahas tentang frasa yuk. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna. Tetapi, frasa belum dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Contohnya, rumah besar, baju merah, di sekolah. Nah, semuanya memiliki makna, tetapi tidak ada predikat, jadi belum bisa disebut sebagai kalimat. Frasa terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, frasa nomina yang berpusat pada kata benda. Contohnya, rumah besar, buku baru. Frasa yang kedua yaitu verba yang berpusat pada kata kerja seperti sedang belajar, akan datang. Frasa yang ketiga yaitu frasa adjektiva yang berpusat pada kata sifat seperti sangat indah, terlalu mahal. Frasa yang keempat yaitu frasa adverbial yang berpusat pada keterangan. Misalnya, sangat cepat, terlalu lama. Dan frasa yang kelima yaitu frasa preposisional, yaitu frasa yang diawali kata depan seperti di, ke, atau dari. Contohnya, di rumah, ke sekolah, dari Bandung. Nah, semua frasa tersebut tidak memiliki predikat, jadi belum bisa menjadi kalimat. Berikutnya adalah klausa. Klausa adalah kelompok kata yang sudah memiliki subjek dan predikat. Tetapi, tidak semua klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Misalnya, Rina membaca buku adalah klausa karena sudah ada subjek dan predikat. Tetapi, jika ditambah kata ketika menjadi ketika Rina membaca buku, klausa ini belum lengkap dan membutuhkan bagian lain agar maknanya utuh. Misalnya, ketika Rina membaca buku, ibu datang. Klausa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, klausa bebas. Ia dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Contohnya, Rina membaca buku. Klausa yang kedua yaitu klausa terikat. Ia tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada klausa utama. Contohnya, ketika Rina membaca buku, ibunya datang. Klausa yang ketiga yaitu klausa nominal, berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, bahwa ia lulus ujian membuat orang tuanya bangga. Klausa yang keempat yaitu klausa verbal, yang berpusat pada kata kerja. Contohnya, dia sedang menulis surat.
Klausa yang kelima yaitu klausa adjektifal yang berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya, anak yang rajin itu mendapatkan hadiah. Semua jenis klausa ini digunakan untuk menyusun kalimat yang lebih kompleks dan bermakna. Jadi, secara singkat, perbedaan antara frasa dan klausa terletak pada keberadaan predikatnya. Frasa tidak memiliki predikat, sedangkan klausa sudah memilikinya. Karena itu, klausa dapat berdiri sebagai kalimat, sementara frasa belum dapat berdiri sebagai kalimat. Baik teman-teman, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Sintaksis mempelajari susunan kata dalam kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang belum memiliki predikat, sedangkan klausa adalah gabungan kata yang sudah memiliki subjek dan predikat. Dengan memahami ketiganya, kita dapat menyusun kalimat yang baik, efektif, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.